Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Kompetisi akan segera dimulai. Di pagi hari, sinar matahari yang lembut menyebar ke seluruh bumi, dan sudah ada sosok yang termotivasi oleh puncak. Di depan paviliun Yuiwei, Yang Dingtian juga siap untuk pergi. Meskipun tahu aku pasti akan kalah, tapi semangatku tetap tinggi. Si Tunan meregangkan tubuhnya dengan keras, dan darahnya mendidih. Seoptimis dirimu, itu sangat jarang. Yin Yu tersenyum, mengguncang kipas lipat. Tidak peduli apapun yang terjadi, aku akan berjuang sekuat tenaga, pokoknya, lakukan yang terbaik. Di satu sisi, Nangong Yue dan Ni Feng masih diam, tetapi mereka terkadang memandang Liu Yi di satu sisi. Ketika mereka melihat jejak penyakit tergantung di wajah Liu Yi, ada kilatan kekhawatiran di mata mereka dari waktu ke waktu. Seperti mereka, Ye Chen melihat Liu Yi. Mata Ye Chen sedikit tertegun lebih dari sekali. Sepertinya Ye Chen bisa melihat dari mana jejak penyakit di wajah Liu Yi berasal, dan Ye Chen bisa dengan jelas melihat bahwa nafas di tubuh Liu Yi sedikit tidak teratur, terkadang kuat dan terkadang lemah. Saudara Liu, sepertinya kondisimu sedang tidak baik, Ye Chen berbisik. Ini karena aku berlatih terlalu keras, Liu Yi tersenyum, tapi dengan tenang. Meskipun suara keduanya tenang, mereka masih didengar oleh Si Tunan dan Nangong Yue. Mereka sepertinya tahu lebih banyak daripada Ye Chen, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka hanya menghela nafas diam-diam di dalam hati mereka. Saudaraku, ini tidak bisa dibiarkan, kita harus memikirkan cara, Dao Xuan melirik Liu Yi, dan mengalihkan perhatiannya ke Yang Dingtian. Yang Dingtian berkata, mengenai luka dalamnya itu, segala cara yang terpikirkan olehku sudah kulakukan, namun hasilnya tetap saja nihil. Yang Dingtian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dalam kondisinya saat ini, bahkan 60% dari kekuatan tempurnya sulit untuk ditunjukkan. Chu Ling Er mengerutkan kening. Dao Xuan benar-benar menghela nafas, murid sejati peringkat pertama Sekte Heng Yue bahkan tidak bisa memainkan kekuatan tempur normal. Kompetisi tiga sekte ini, Sekte Heng Yue ditakdirkan untuk dikalahkan dengan menyedihkan. Manusia hanya dapat berusaha, mari kita berusaha sekuat tenaga, mengenai hasil akhirnya biar kita serahkan pada kompetisi itu sendiri. Yang Dingtian menarik napas dalam-dalam, dan yang pertama berjalan menuruni gunung, dan semua orang mengikuti. Pada saat ini, di depan aula utama Sekte Zhengyang, sudah ada banyak orang. Sebuah platform dengan banyak kaki terletak di tengah. Ini adalah platform khusus untuk ketiga sekte. Di timur platform pertempuran, para tetua Sekte Zhengyang duduk, dan yang teratas diduduki oleh Chengku sebagai ketua Sekte Zhengyang. Dia stabil seperti gunung. Dari waktu ke waktu, dia mengambil secangkir teh dan menyesap teh dengan santai, posturnya tinggi, dan sudut mulutnya akan selalu memicu senyum main-main. Tampaknya kali ini kompetisi tiga sekte akan menjadi milik Sekte Zhengyang. Keluarga Sangguan Gerbang Timur tiba. Keluarga Qi di Xinjiang Selatan tiba. Keluarga Situ dari Barat tiba. Keluarga Wang dari Utara tiba. Dengan teriakan nyaring, para tetua dari satu sisi keluarga datang satu demi satu, membuat venue menjadi hidup sejenak. Berikutnya adalah senior Zuge tiba, menggaruk tangannya, beberapa pengembara yang berjalan-jalan sebentar, dan sepasang mata tua, semuanya terlihat seperti pencuri, sehingga Biou di belakangnya cukup canggung. Perhatikan baik-baik dia.
Cheng Kun di kursi tinggi, setelah melihat Zhuge Yu, mau tidak mau terlihat murung. Tak perlu dikatakan, banyak tetua juga mengawasinya pada saat yang sama, seperti pencuri, atau mereka akan melupakannya. Dewa tahu bahwa tua Zhuge ini akan melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Senior Zhuge bergumam, siapa yang sedang bicara buruk tentangku diam-diam? Senior Zhuge, silakan duduk. Di mata semua orang, Cheng Kun tidak mudah diserang, jadi dia tersenyum. Memotong. Senior Zhuge tidak menganggapnya serius, dia menunjuk pendirian yang nyaman, dan dengan sadar duduk. Sekte Qingyun tiba. Setelah senior Zhuge, ada teriakan nyaring, ketua Sekte Qingyun, Gongsun Zi memimpin masuk. Dan datang dengan murid intinya. Murid laki-laki sangat ramah, dan murid perempuan lembut dan menyentuh. Cheng Kun melirik ke bawah, tetapi dia tidak bangun, hanya sedikit senyum main-main di sudut mulutnya. Melihat Cheng Kun melakukan ini, Gongsun Zi mendengus diam-diam, kita saling memberi salam dan hormat satu sama lain, tapi si tua Cheng Kun itu, dia bahkan tidak beranjak dari tempat duduknya untuk memberi salam, sungguh tidak tahu sopan santun. Sekarang dia merasa di atas angin, dia tidak akan menghiraukan kita. Bangga sekali dia hanya ke arena mengandalkan kultivator pemilik tubuh roh mistik, aku ingin tahu sampai kapan dia bisa sombong seperti itu. Gongsun langsung membawa muridnya ke kursi yang sesuai. Tetua berambut abu bertanya, kenapa aku tidak melihat Lu Zi? Gongsun Zi baru saja duduk, dan kata-kata itu datang. Mendengar nama Lu Zi, wajah Gongsun Zi menjadi sangat jelek. Lu Zi, murid inti peringkat kedua Sekte Qingyun, telah pergi ke pasar gelap untuk berpartisipasi dalam pelelangan, tetapi dia tidak kembali. Kemudian, dia menyelidiki dengan metode rahasia tertinggi dan menemukan bahwa Lu Zi telah meninggal. Memikirkan hal ini, Gongsun Zi marah dan tertekan. Kultivasi Lu Zi adalah yang kedua setelah Zhou Wao. Dia adalah salah satu muridnya yang paling berharga. Dia biasanya melatih Lu Zi. Dalam kasusnya, Sekte Qingyun tidak tahu berapa banyak usaha yang dia habiskan, mengatakan bahwa dia akan mati. Namun, di mana Gongsun tidak tahu bahwa murid inti peringkat 2 Sekte Qingyun sebenarnya dibunuh oleh Ye Chen ketika menyelamatkan Jining Suang. Selain itu, Jining Suang, murid peringkat pertama Sekte Zhengyang, juga hadir. Gongsun Zi bergumam, jika aku mendapatkan siapa pelakunya yang membunuh Lu Zhai, aku pasti tidak akan melepaskannya. Gongsun Zi menjadi semakin tertekan, semakin marah dia. Pria berambut abu berkata, menurut rekan Gongsun, kira-kira berapa orang murid yang dapat berhasil masuk ke final, kabarnya kultivator dengan tubuh roh mistik kemampuannya sangat luar biasa. Setelah mendengar ini, wajah Gongsun Zi muram. Mengetahui bahwa orang tua berambut abu selalu mengejek, dia mendengus dingin, setidaknya kita masih lebih kuat dibandingkan dengan Sekte Heng Yue, sekalipun kita kalah di bawah Sekte Qingyun masih ada Sekte Heng Yue. Segera, mata semua orang tanpa sadar melihat ke pintu masuk. Di sana, Yang Dingtian masuk lebih dulu, diikuti oleh Dao Xuan, Feng Wuzhen, Pang Dacuan, Chu Ling'er, dan Chu Xuan. Mereka bukan apa-apa, tetapi ketika murid-murid Sekte Zheng yang melihat Ye Chen yang mengikuti mereka, mereka tidak bisa menahannya. Ye Chen, murid-murid Sekte Zheng yang tampak tercengang, berpikir bahwa mereka salah melihatnya, dan suara kejutan mulai mengalir. Bukankah dia diusir dan kultivasinya hancur? Kenapa dia ada di sini? Ada gelombang kemarahan. Bisakah dia berkultivasi? Dia bergabung dengan Sekte Heng Yue.
Ini, apa yang terjadi? Kejutan para murid Sekte Zeng yang membuat cukup terkejut. Kenapa Ye Chen berpartisipasi dalam kompetisi tiga sekte ini? Ini, apa yang terjadi? Keheranan berlanjut. Saya mendengar bahwa Ye Chen adalah murid Sekte Zeng yang sebelumnya. Dia diusir dari sekte karena kehancuran dan Tian. Dia bisa berlatih lagi, dan dia menjadi murid Sekte Heng Yue. Senior Zuge dengan terkejut berkata, Ye Chen bocah itu bukankah dia datang untuk mencari seorang guru, kenapa dia malah mengikuti kompetisi dan menjadi salah satu dari murid terkuat Sekte Heng Yue? Biou di sisi kakeknya berkata, rupanya dia menganggap dirinya hebat. Cheng Kun bergumam, hahaha apakah Sekte Heng Yue sekarang menjadi selemah itu? Membawa Ye Chen satu orang masih berada di tahap inti manusia, tidak kusangka dia dapat menjadi salah satu murid inti, benar-benar konyol. Jelas, banyak orang tidak mengharapkannya, bahkan Sekte Zeng Yang dan Sekte Qing Yun tiba-tiba melihatnya. Secara khusus, Cheng Kun, meskipun mereka tahu Ye Chen ada di sini untuk mencari gurunya, mereka tidak pernah tahu bahwa Ye Chen akan berpartisipasi dalam tiga sekte sebagai murid Heng Yue. Ini benar-benar tidak terduga. Sekte Heng Yue, ini lelucon. Ekspresi penghinaan dan pelecehan Cheng Kun. Ini ironi yang sangat bagus. Wu Changqing di samping akan bergema, menyaksikan Yang Dingtian dan yang lainnya lewat, dan akhirnya matanya tertuju pada Ye Chen, sampah yang diusir oleh Sekte Zeng Yang, Sekte Heng Yue telah memungutnya. Di sisi lain, Sang Guan Yuer terkejut sebagai orang yang diselamatkan oleh Ye Chen memujinya, tetapi setelah memikirkannya, dia merasa lega. Kekuatannya tidak lemah dan Ye Chen bisa menjadi murid sejati, tidak mengherankan. Para penonton bersorak, apa-apaan? Sampah yang diusir oleh Sekte Zeng yang sebenarnya adalah murid sejati Sekte Heng Yue. Itu lucu. Sekte Zeng yang bukan hanya seorang murid, tetapi bahkan para tetua tidak bersalah. Mereka memandang Yang Dingtian dengan jijik. Gelombang argumen masih berlangsung, ada kejutan, dan ada drama, karena penampilan Ye Chen telah menyebabkan banyak badai. Ye Chen tampak acuh tak acuh dan mengikuti Chu Xuan di belakangnya. Di depan Yang Dingtian, mereka telah mengambil kursi Sekte Heng Yue, tetapi segera mereka bertemu dengan mata kebencian termasuk Sekte Qing Yun dan Sekte Zeng Yang, terutama ketika mereka melihat Ye Chen. Setelah Liu Yi sakit, seringai di kedua sisi menjadi lebih kuat kedua sekte meremehkan Sekte Heng Yue. Yang Dingtian berkata memang benar bahwa ranah seseorang bisa menjadi salah satu 9 murid inti Heng Yue. Namun, Ye Chen, dengan ranah hanya di tahap inti manusia, dia mengalahkan Qi Yang, murid peringkat 8 ke-8 Heng Yue. Orang lain mungkin tidak tahu kekuatan Ye Chen, tetapi sebagai tetua, dia secara alami tahu bahwa Ye Chen memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari 9 besar murid terkuat. Chu Xuan berkata, lakukan saja yang terbaik, yang penting kau sudah berusaha. Di sini, tepat ketika Ye Chen duduk, Chu Xuan menepuk pundaknya. Guru, jika aku berhasil menjadi pemenang kompetisi ini, apa kau tidak akan memberikan hadiah untukku, misalnya kau membiarkanku menciummu? Ye Chen menatap Chu Xuan dengan senyum di wajahnya. Yo, anak kecil, kamu memiliki keberanian untuk tumbuh dewasa. Chu Xuan tersenyum dan mengerang, tampaknya tidak mengharapkan Ye Chen mengatakan ini, tetapi masih bercanda dan berkata, jika kau memenangkan kompetisi ini, aku bahkan bersedia melepaskan pakaianku dan menari di depanmu. Chu Ling pun berkata, oke, aku juga akan melakukan yang sama seperti kakak. Begitu komentar ini keluar,
Itu bukan hanya murid sejati si Tunan, tetapi bahkan Yang Dingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Si Tunan berkata, "Adik seperguruan Ye Chen, apa kau juga mau aku melepaskan pakaianku?" Ye Chen menjawab, "Apa yang bisa kulihat darimu, kau dan aku sama-sama memilikinya." Yang Dingtian melihat Ye Chen lagi, dia membuka mulutnya dan tidak dapat berbicara untuk sementara waktu. Chu Xuan-er dan Chu Ling-er mengatakan bahwa suasana sekte Heng Yue yang sudah tertekan langsung hilang. Murid peringkat pertama sekte Zheng yang tiba. Saat kerumunan bercanda, sebuah suara terdengar dari bawah. Bahwa mata semua orang tertuju pada pintu masuk. Di sana, ada 9 murid inti sekte Zheng yang telah mengalir masuk, dan yang pertama adalah Jining Xuang. Berjalan, baju sutra birunya mengalir seperti gelombang air, sutra-sutra diwarnai dengan kecemerlangan, mata jernih dan indah seperti riak air dan air jernih, indah dan bergerak, dia seperti tetesan salju yang mekar, dan seperti peri di 9 surga, dia tak bernoda. Apakah ini pemilik tubuh roh mistik? Ini benar-benar usia yang mulia. Semuanya memberikan tampilan yang menakjubkan. Meskipun Jining Xuang ditutupi dengan kerudung, semua orang tahu bahwa di bawah kerudung, ada tampilan yang tiada taranya. Dia seperti bintang yang mempesona, yang membuat semua wanita di tempat kejadian dibayangi. Kedatangan Jining Xuang membuat rahang sekte Zheng yang tinggi pada saat yang sama. Ketika mereka melihat mata kagum dari keempat pihak, kesombongan mereka sangat puas untuk sementara waktu. Aku bilang Biou, saya menyarankanmu untuk tidak melawannya lagi, kau tidak bisa melawannya. Di kursi, lelaki tua Zuge melirik Biou tanpa daya di sampingnya. Biyuyu mengepalkan tangannya erat-erat. Meskipun dia enggan mengakuinya, dia masih tidak bisa menyembunyikan keengganannya di matanya yang indah. Dia tahu bahwa dia lebih rendah dari Jining Xuang. Bahkan jika dia bertarung lagi, dia masih akan kalah. Tidak ada murid muda dari generasinya yang bisa bersaing dengannya. Di sisi rumah Sangguan, Sangguan Bo mencemooh. Sangat keterlaluan. Tubuh roh mistik itu memang pantas mendapatkannya. Orang tua-tua di beberapa arah lain juga tercengang. Hei, Yang Dingtian dan yang lainnya menggelengkan kepala tanpa daya. Selain itu, Ye Chen duduk diam, memperhatikan Jining Xuang dengan tenang. Meskipun dia adalah mantan kekasih, matanya yang acuh tak acuh tidak memiliki fluktuasi emosional sedikit pun. Ini adalah ironi yang sempurna. Mantan kekasih adalah orang yang diejek, dan orang yang merupakan tubuh roh mistik yang mempesona, satu hari demi hari, dan bertemu lagi. Situasinya sangat berbeda. Ketika Ye Chen memandang Jining Xuang, kebetulan Jining Xuang melirik ke samping. Tadi malam, Jining Xuang mendengar laporan Li Siman, mengetahui bahwa Ye Chen telah datang ke sekte Zhengyang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, tetapi kesombongannya, bahkan jika dia tahu Ye Chen ada di sini, dia tidak akan terlalu khawatir. Di atas ada konfrontasi sesaat dengan Ye Chen, mata Jining Xuang berpaling, dan dia melirik beberapa orang lain dari sekte Heng Yue. Ye Chen tahu bahwa Jining Xuang tidak menatapnya, tetapi sedang mencari seseorang bernama Chen Ye, orang yang menyelamatkannya ketika hampir mati di Tanhan Luzi. Dia tampak lebih acuh tak acuh daripada yang diingatnya. Dia seperti peri. Dia tidak memakan kembang api di bumi, seolah-olah dunia mengganggunya, dan tidak bisa membuat suasana hatinya beriak. Apakah kamu merasakan tekanan? Kau melamun, meskipun lawanmu sangat hebat tidak perlu memaksakan diri. Selain itu,
Chu Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya sepatah kata pun ketika dia melihat perhatian Ye Chen. Ye Chen diam-diam menarik kembali matanya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan ringan, "Guru, saya masih punya rahasia, apakah guru ingin mendengarnya?" "Aduh Pak itu." Chu Xuan menatap Ye Chen dengan penuh minat. Dia, Ji Ningsuang, pemilik tubuh roh mistik dari Sekte Zeng yang pernah menjadi kekasihku.